Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sahabat pembelajar semua, kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana memanfaatkan atau menggunakan Google Classroom sebagai media learning management system yang memiliki banyak fitur, dan fitur utamanya yang ingin saya sampaikan hari ini adalah itu fitur tugas dan penilaian. Dengan fitur tugas ini kita bisa memberikan tugas kepada peserta didik atau mahasiswa dengan sangat mudah, rapi, dan tentu saja dalam penilaian juga akan lebih objektif, dan pengarsipan terutama sangat akurat karena didukung oleh sistem digital. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan ini, mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian, sahabat pembelajar yang ada yang masih belum menggunakan ini, atau ada yang sudah menggunakan tapi mungkin bisa sharing dengan kita, karena saya sendiri tentu saja menggunakannya juga baru dalam satu semester terakhir ini, gitu ya. Dengan tugas ini kita selain membagikan tugas baik kepada keseluruhan mahasiswa atau hanya kepada mahasiswa atau peserta didik tertentu, itu kita bisa pilih, dan banyak lagi fitur lainnya yang bisa kita manfaatkan. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, untuk kita masuk ke Classroom dulu. Nah, kita sekarang berada di halaman kelas yang sedang kita kelola. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kelas, dan kelas lainnya ini adalah kelas di semester lalu yang memang belum saya hapus ya, karena masih memerlukan beberapa bagian yang di dalamnya. Baik, kita mulai pada halaman ini. Di bagian atas ini terdapat 3 tombol, yaitu daftar tugas, untuk diperiksa, dan kalender. Yang pertama tentang daftar tugas, ini sebenarnya untuk mahasiswa, jadi bukan untuk kita. Kemudian yang untuk kita di sini ya, untuk diperiksa dan kalender. Kita coba melihat apa yang ada untuk diperiksa. Nah, ini yang ada ketika kita membuka fitur atau tombol jendela untuk diperiksa, maka muncul di sini pilihan, ada menu drop down, ada semua kelas ya. Ini kelasnya banyak sekali karena tergabung dengan kelas di semester lalu, atau hanya memilih pada kelas tertentu. Dan ini adalah secara keseluruhan. Di halaman ini menunjukkan ada 12 tugas. Ini yang sudah lewat sebenarnya, tapi tidak dihapuskan. Dan yang sedang bekerja adalah 2. Maksudnya adalah yang sedang aktif dalam 2 ini. Pertama tentang
kuis karakteristik ASP, kemudian jawab pertanyaan untuk diskusi. Di sini sudah ada resume bahwa sudah ada tugas yang dinilai sebanyak 15 mahasiswa atau peserta, yang 2 tidak atau belum diberikan nilai. Ini juga demikian, yang sudah dinilai 36, yang diberikan ada 2. Nah, Bapak Ibu, kalau ini sudah selesai kita periksa, mestinya kita klik titik 3 ini untuk ditandai sudah diperiksa, sehingga tidak akan muncul lagi di halaman ini. Ini juga tidak akan lagi muncul di halaman ini. Nah, tadi sejumlah tugas yang ini sudah ditandai, sudah diperiksa, sehingga yang tersisa adalah 2 tugas ini. Kenapa tidak saya hapus? Karena ada 2 yang belum diberikan nilainya, karena yang bersangkutan tidak menyerahkan tugasnya. Ya, tidak menyerahkan tugas, dan kita masih memberi kesempatan kalau yang bersangkutan ingin memenuhi tugasnya, walaupun tentu saja nilainya tidak akan sama dengan yang memenuhi tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Kita lihat di sini, memang dalam memberikan tugas ini ada 2 macam soal yang kita berikan. Biasanya ya, ada yang berbentuk pilihan ganda, ada yang berbentuk IC. Nah, yang berwarna merah ini menggunakan, otomatis ini menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Form, maksud saya, karena dimungkinkan untuk membuat pilihan ganda, walaupun dengan IC juga bisa, ya, cuman tentu saja berbeda. Sedangkan yang di sini adalah pertanyaan terbuka yang sifatnya IC, dan mahasiswa atau peserta didik dapat menyerahkan tugasnya dalam media atau bentuk lain apapun yang diminta oleh dosen. Apakah dalam bentuk naskah, dalam bentuk Word, ataupun Excel misalnya kalau untuk soal-soal latihan, atau foto, image, atau juga video. Di semester yang lewat itu ada beberapa video yang menjadi tugas mahasiswa, yaitu video kelompok, presentasi kelompok, itu menjadi tugas mereka. Nah, ini kiranya cukup mewakili untuk contoh kita hari ini. Kemudian yang sudah diperiksa di sini tentu saja sudah lewat semua. Ya. Ini tanggal bulan Juli, ini berarti semester yang lalu. Ya. Kita fokus ke sini saja. Sekarang kembali ke sini. Karena tadi kan ada 2 jendela, ada 2 tombol yang bisa kita pilih ya. Jadi selain untuk diperiksa ada kalender. Kita juga bisa masuk melalui kalender. Kalau Bapak Ibu sudah men-setting kalender ya. Jadi kalau kalender harus disetting dulu, diaktifkan maksudnya di dalam kelas, dan gampang sekali mengaktifkannya di sini. Sini ada kalender. Nah, ini setelan ya. Tapi kita fokus ke sini dulu. Oke, kita kembali ke sini. Kita melihat kalender. Kita melihat kalau misalnya kita masuk melalui jendela kalender. Dan ini lebih ringkas lagi karena langsung pada, jadi tugas yang diberikan sesuai dengan tanggalnya. Jadi ada 2 tugas yang kebetulan di hari yang sama, tanggal yang sama, walaupun tugasnya berbeda karena kelasnya berbeda. Di sini tadi ada tugas kuis dan tugas IC yang tadi kita gunakan. Sama, kalau kita mau masuk ke sini atau melalui untuk diperiksa tadi sama saja.
Misalnya kita klik aja di sini. Kita masuk, melihat rincian daftar tugas itu. Nah, inilah tugasnya. Ibu, ini hasilnya. Mahasiswa kita beri poin 100 untuk tugas ini. Poin penuhnya adalah 100, tapi kalau misalnya tugasnya kurang atau tidak sesuai dengan standar yang kita berikan, kita bisa beri poin kurang dari 100. Dan di sini, di sebelah kiri ini, di kolom sebelah kiri, di sini ada yang diberi tanda untuk dua mahasiswa, disebut tulisannya tidak ada. Kemudian yang di sini sudah dapat nilai 100. Ini adalah menunjukkan bahwa ada 2 orang mahasiswa yang belum menyerahkan tugas, ya. Sedangkan yang di bawahnya sudah dapat nilai, mereka berarti sudah menyerahkan tugas keseluruhan dan nilainya penuh. Untuk diketahui bahwa di dalam kelas ini di awal perkuliahan sudah dinyatakan bahwa untuk dianggap selesai mengikuti kuliah ini atau berhasil mengikuti kuliah ini, kalau mahasiswa mengumpulkan minimal 700 poin, ya, minimal 700 poin. Jadi poin itu dikumpulkan dari tugas-tugas mereka, ya. Dan nanti ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang nanti perhitungannya tersendiri. Nah, untuk masalah penilaian, bagaimana Google Classroom mengelola sistem penilaian, ada dua sistem penilaiannya yang kita bisa gunakan, dan persis sama dengan apa yang dilakukan terutama di kampus kami di Indonesia Banjarmasin. Cara menghitungnya antara tugas, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tapi itu untuk nilai nanti akan mungkin di video yang berbeda, video selanjutnya, nanti kelamaan, ya, durasinya terlalu panjang. Kita fokus bagaimana men-setting atau menyiapkan soal, kemudian sampai pada akhirnya mendapatkan output dari tugas ini. Dan ini menunjukkan bahwa di sebelah kanan inilah yang diserahkan oleh mahasiswa. Jadi sudah ada 15 orang yang dinilai dan ada yang belum dinilai, diberikan tugas, ya, walaupun waktunya sudah lewat. Nah, sekarang begini, kita melihat petunjuk soalnya, petunjuk tugasnya. Nah, kuis karakteristik ASP, petunjuknya adalah jawab pertanyaan dengan singkat tetapi jelas. Jadi menggunakan kuis Google Formulir, okay, dengan tenggat waktu yang sudah kita tetapkan tanggal 30 September. Ini tanggal 30 September yang lalu. Dan Bapak Ibu, untuk sebagai catatan, kelas ini memang baru 1 minggu berjalan, minggu kedua, ya, masuk minggu kedua. Jadi ini adalah yang minggu pertama, sehingga tentu saja tanggalnya pun tanggal baru, ya. Dan ini tugas diberikan tanggal 29. Oke, tanggal 29 karena kuis yang sifatnya untuk memancing diskusi, jadi saya beri waktu 1 hari untuk dijawab, ya. Dan ini diberikan pada saat setelah kuliah, ya, setelah kuliah daring, kemudian disampaikan setelah selesai silakan Anda jawab kuis yang ada di Google Classroom. Maka mereka akan kembali ke Classroom dan menjawab ini, ya. Jadi dan kita beri batas waktu 24 jam. Ya, ini apa namanya contohnya. Nah, sekarang yang bentuk lain, ini adalah kuis. Jadi bentuk lain adalah di kelas lain, tugas isi. Oke. Ini
Ini tugas isinya. Jawab pertanyaan untuk diskusi. Dalam kurung halaman 8 modul. Jadi ini adalah hari sebelum perkuliahan. Modul sudah diserahkan, di-share ke mahasiswa, kemudian diminta mereka mempelajarinya. Dengan cara kita pancing dengan jawab pertanyaan halaman 8. Di sana ada 3 pertanyaan saja untuk dijawab, dan dasar menjawabnya adalah tentu saja dia harus membaca dulu artikel yang ada di dalam modul tersebut atau naskah yang ada dalam modul tersebut untuk menjawabnya. Dan ini waktunya juga diberi cukup panjang ya, karena memang sifatnya essay ya. Jadi agak sedikit analitis sifatnya soalnya ya. Ini juga bisa diterapkan pada soal-soal lainnya, misalnya soal kasus ya, soal latihan-latihan praktik bisa sebenarnya dilakukan seperti ini. Karena medianya bisa bebas. Apakah mungkin video, audio, bisa saja, atau dalam hal ini adalah di sini tulis dalam naskah berformat Word, dan mereka akan mengumpulkan tugasnya dengan Word ya. Dan tenggat waktunya 30 September 23.59. Jadi tepat pukul 24 tanggal 30 batas akhir untuk menyelesaikan dan mensubmit tugasnya. Kita lihat sekarang tugas ini. Nah, di sini resumenya terlihat ada 2 yang diberikan, 36 sudah dinilai. Ini maksudnya sama dengan yang sebelum tadi. 36 sudah diperiksa tugasnya dan diberi nilai. Kita lihat di sini. Oke, ada yang mendapat nilai penuh, ada juga yang mendapat nilai 50, tidak penuh, 50%. Kemudian di sini ada yang tidak menyerahkan tugas. Kebetulan sama dengan kelas lainnya, ada 2 orang, walaupun orangnya berbeda ya, tidak sama. Orangnya berbeda karena kelasnya juga berbeda. Mereka tidak menyerahkan tugas. Jadi terbaca di sini. Bayangkan ketika kita di perkuliahan konvensional, kita harus membuka-buka dulu lembar-lembar jawaban tugas mahasiswa untuk mengecek apakah semuanya sudah menyerahkan tugas atau masih ada yang belum. Maka kita mencocokkan daftar absen, kemudian daftar lembaran jawaban siswa ya secara manual. Ya kalau hanya 30-40, kalau banyak luar biasa kita memerlukan waktu. Di sini kita tidak perlu lagi hal yang seperti itu. Google Classroom sudah menyediakan, menunjukkan bahwa ada 2 orang yang tidak membuat tugas ya. Kemudian kenapa tadi ada nilai yang berbeda? Kita lihat di sini ada 1 yang 2 ya. Nih, kita lihat di sini. Kenapa dapat nilainya 50? Karena jawaban tidak lengkap. Ini adalah feedback kita. Dan rupanya mahasiswa belum membaca ini, atau sudah membaca atau mungkin diabaikan saja, bisa jadi. Mestinya kalau misalnya dia kurang sepakat dengan cara menilai kita, atau kurang sepakat disebut tidak lengkap, dia akan memberi respon seperti itu ya. Dan saya juga anjurkan kalau apa yang saya beri feedback, dan feedback itu tolong direspon ya. Tapi kalau ya mungkin dia setuju saja, ya sudah dibiarkan saja begitu, nilainya poinnya 50. Ada juga yang lain, yang lainnya ada ini. Karena yang menurut di sini ada tertulis selesai terlambat. Ini adalah Google Classroom yang membuatnya, bukan saya, bukan dosen. Jadi kita tidak perlu lagi mengecek apakah anak ini telat atau tidak.
dalam artian secara fisik, karena sudah ketahuan bahwa dia terlambat menyerahkannya. Karena dia terlambat, maka saya tulis di sini terlambat, nilai didiskon 50%. Jadi dia hanya dapat 50 poin untuk tugas ini. Nah, ini tentu saja cukup adil karena dia tidak memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Adil tentu saja bagi yang sudah tepat waktu. Kalau kita berikan poin yang sama, yang tepat waktu dengan yang terlambat, maka tidak adil buat mereka yang tepat waktu. Ini juga tidak direspon, cuman memang dia menyebutkan, maaf Pak, terlambat, saya kira paling lambat hari ini, maksudnya karena dia mengirimnya tanggal 1 Oktober. Kita lihat sekarang, di sini ada historisnya untuk menelusuri apa yang terjadi di sini. Kita lihat historisnya. Nah, diserahkan terlambat oleh Google Classroom yang menulisnya. Diserahkan terlambat 1 Oktober 732, jadi tanggal 1 pagi. Padahal paling lambatnya adalah tanggal 30 pukul 24 ya. Jadi ada catatan di sini. Dia terlambat dan kemudian di sini juga akan tercatat kapan dosen itu memeriksanya. Di sini terlihat di sini tanggal 1 Oktober. Jadi tugas diserahkan tanggal 30 atau diterima tanggal 30, tanggal 1-nya sudah kita periksa dan diberi nilai. Ya. Dan kemudian diserahkan kembali ke mahasiswanya. Jadi ada historisnya. Kalau kita misalnya terlambat memberi nilai, poin di sini ada tercatat tanggalnya dan mahasiswa bisa melihat. Ternyata dosennya baru mengecek 5 hari kemudian atau seminggu kemudian. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, kalau kita mendisiplinkan mahasiswa, dosennya juga harus disiplin. Jadi sama-sama akan melihat historis ini ya. Jadi terbuka di sini. Tentu saja bisa saja ini kita sembunyikan untuk tidak dibaca oleh mahasiswa. Ada lagi fiturnya itu ya. Baik, nah ini yang contoh penggunaan tugas. Ini adalah outputnya. Nah sekarang bagaimana cara membuat tugasnya? Saya yakin Bapak Ibu sudah biasa membuat tugas dan paling tentu saja sudah sangat mahir membuat tugasnya. Tapi sekarang kita tetap tunjukkan di sini. Kita masuk ke ini, ya, ke kelas ini yang tugasnya ada. Nah, jadi kalau misalnya kita akan membuat tugas, kita klik tugas kelas. Nah, ini sudah ada. Ini ada latihan 2 ya, ada latihan 2 segala macam. Ini masih draft. Nah, kita buka draft ini aja deh. Maksudnya gini, kalau kita membuat tugas, klik buat, atau dalam bahasa Inggris mungkin create ya. Dan di sini ada tugas kuis, pertanyaan, materi. Nah, gunakan kembali postingan dan topik. Poin-poin ini. Kita fokus di sini. Kita bisa pilih apakah tugas ini saja atau tugas kuis, sama pilihannya. Tapi kalau dengan tugas kuis, maka akan disertai dengan blanko kosong ya, blank quiz ya, blank quiz dari Google Form. Tapi kalau di sini tugasnya di luar itu, maksudnya kita bebas apakah meminta dalam bentuk yang sesuai keinginan. Tadi misalnya video, audio, atau naskah ya dalam bentuk Word dan seterusnya. Nah, kita misalnya saja naskah saja deh. Klik tugas. Nah, tulislah di sini judul tugasnya apa dan dalam petunjuk opsional berikan kepada mahasiswa
apa namanya petunjuk pengisiannya, format apa yang harus di downloadnya, uploadnya, dan bla 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 lainnya lah ya untuk menjelaskan tentang tugas ini. Contoh tadi saya menggunakan di sini pertanyaan untuk diskusi ya. Lalu petunjuknya di sini buka halaman 8 modul, jawab pertanyaan yang ada di sana, begitu. Simple ya. Dan jawaban ditulis dalam naskah berformat Word, maka mereka akan menguploadnya nantinya. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, kita ambil di sini deh. Kembali ke, karena kebetulan ada ini, ada soal latihan 2. Oh, ini Google Formulir ternyata. Kembali ke sini saja. Seolah kita membuat tugas. Setelah ini diisi, dan tentu kita tidak menambahkan apa-apa, kecuali kita menambahkan lampiran untuk soal ya. Contoh kalau misalnya modulnya tadi kita memerintahkan modul, tapi modulnya belum diserahkan, ya tambahkan di sini. Ya. Poinnya jangan lupa memberi poin, ya, karena mahasiswa akan kita ukur dari poin ini. Poinnya 100 dan diserahkan kepada mahasiswa. Ini adalah menu drop down ya, kita pilih untuk semua mahasiswa. Tenggat waktu. Nah, disinilah kita berikan batas waktunya. Misalnya batas waktunya tanggal 4, berarti sehari ya tenggat waktunya. 4 Oktober. Kemudian waktunya tambahkan di sini. Kalau secara standar defaultnya adalah 23.59 tenggat waktunya. Itu artinya pada tepat di menit ke 24.00 mahasiswa sudah terlambat. Seperti itu ya. Nah, mudah kan ya dalam membuat soal seperti ini. Dan nanti hasilnya seperti yang tadi. Kembali ke sini. Nah, yang sudah dibuat misalnya, ini sebuah draft soal yang belum saya share ke mahasiswa. Nanti pada waktunya akan kita share ya, karena belum selesai. Ini baru minggu kedua dan ini akan kita gunakan di minggu ketiga nanti. Sekarang gini, kalau tugas kuis, ini yang saya katakan tadi. Kalau kita memilih tugas kuis, maka kita bisa memilih, khususnya kalau memang tujuannya adalah membuat soal yang sifatnya pilihan ganda, maka blank quiz dari Google Formulir ini sangat bermanfaat. Tapi kalau hanya essay, kita bisa gunakan cara lain ya. Itu. Tapi bisa juga dengan blank quiz ini dengan essay, sama saja. Nah, misalnya kita beri judul di sini kuis ini mata kuliah pengauditan ya, pengauditan 2 kedua misalnya seperti itu. Nah, petunjuknya isilah atau begini, jawablah pertanyaan yang ada pada Google Formulir terlampir. Beritahu tenggat waktu tadi, misalnya tanggal waktu tanggal 4 ya. Tenggat waktu pukul 23.59 tanggal berapa? 4 Oktober 2020 misalnya begitu.
Oke, nah sekarang kita apa? Kita buat kuisnya sekarang. Ini kuisnya apa tadi? Ini terkait dengan kuis PA2 kodenya. Maka kita harus buat ini. Kuis PA2 ini juga kita ganti dengan kuis PA2. Deskripsinya samakan saja dengan yang tadi. Misalnya jawablah pertanyaan. Nah, yang pertama apa yang harus kita isi di sini? Tentu saja adalah nama. Nama, dan karena nama maka kita jawabannya adalah jawaban singkat. Oke. Nama, kemudian apalagi yang diperlukan, kita tambahkan lagi kelas, karena ada kemungkinan ada beberapa kelas untuk satu satu mata kuliah. Caranya kita buat drop menu drop down supaya ada pilihan. Kelasnya katakanlah ada 3, A, B, C. Oke, sudah selesai. Jangan lupa ini diisi. Ya, centeng wajib diisi. Centeng wajib diisi. Udah, saya kira ini cukup ya untuk identitas mahasiswanya, nama dan kelasnya. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan bagian soalnya. Bagian 2. Soal pilihan ganda. Oke. Keterangannya, jawablah setiap pertanyaan dengan memilih jawaban yang paling tepat, misalnya begitu. Oke. Nah, sekarang mulai menulis soalnya. Soal atau pertanyaan pertama. Oke, saya sudah siapkan contoh di sini. Misalnya ini, manakah dari akun di bawah ini yang dilakukan pengujian substantif? Oke, kopas saja. Dan Bapak Ibu, supaya soal ini bisa kita acak, maka kita tidak perlu memberi urutan atau identitas soal. Jadi dihilangkan urutannya. Karena soal akan kita acak. Misalnya ada 50 soal akan diacak. Setiap mahasiswa akan mendapatkan soal yang berbeda. Karena sudah diacak oleh Google Classroom. Jadi kita tidak repot, tidak takut mahasiswa kerjasama misalnya. Karena cukup repot buat mereka untuk bekerja sama. Apalagi kalau di ujian ya. Di ujian UTS maupun UAS. Ujiannya cuma 2 jam. Mereka tidak punya waktu untuk saling bekerja sama untuk mengecek soal ini jawabannya apa. Sangat sulit Bapak Ibu. Saya sudah mencoba itu. Karena apa? Tidak ada angka. Kalau misalnya nomor 1 jawabannya apa? Saya ingin bertanya misalnya. Karena mengerjakannya misalnya di kafe sambil minum kopi gitu kan. Bebas. Dengan mudah dia pilih yang ini. Apalagi kalau jawabannya lagi ada A, B, C. Pilih C. Ya gampang gitu. Tapi ketika kita acak, maka mereka kesulitan. Habis waktu untuk diskusi jawabannya, ya kan? Nah, sekarang pilihan gandanya. Pilihannya adalah klik di sini. Oke. Dan sekali lagi Bapak Ibu, hilangkan ABC-nya. Karena mahasiswa kan mengklik jawaban, bukan memilih atau menuliskan huruf. Ya. Dan ini akan kita acak. Jadi ada 2 kali acak.
pertanyaan soal diacak, jawabannya juga diacak. Ya. Oke. Nah, untuk supaya sistem digital penghitungan nilainya bekerja, maka kita harus beri kunci jawaban. Tuh. Apa kunci jawabannya? Manakah dari pengujian yang dilakukan pengujian substantif yang terkait pada siklus pendapatan? Pengujian substantif siklus pendapatan apa? Misalnya jawabannya adalah piutang usaha. Oke, jadi kunci jawaban dapat Google Classroom berdasarkan kunci jawaban akan menentukan apakah jawaban mahasiswa itu salah atau benar. Oke. Nah, sekarang ini jangan lupa aktifkan wajib diisi, dan tadi bagaimana mengacak ini urutan ini. Jadi antara satu orang mungkin pertanyaannya sama, ada kemungkinan walaupun di random sedemikian rupa ada kemungkinan sama, atau mungkin dengan pertanyaannya adalah ini jawabannya apa, urutannya akan berbeda, ya. Jadi tidak benar kalau menggunakan ujian secara daring ini menggunakan pilihan ganda itu tidak aman, tidak fair dan bla bla bla, sampai misalnya melarang dosen membuat soal ujian ganda, itu keliru besar, ya. Karena kita bisa melakukan ini. Nah, sekarang di ini acak urutan opsinya, pilih di sini, maka urutan opsi ini akan teracak. Setiap kali diklik oleh mahasiswa, maka pengacakan bekerja. Oke, itu contohnya. Nah, ini bisa saya menggunakan soal pilihan ganda ini untuk ujian tengah semester atau ujian UAS di masa lalu, ya, sebelum kita kuliah daring yang mendadak seperti ini. Karena memang soal-soal seperti ini atau menggunakan Google Classroom itu sudah saya gunakan, sudah cukup. Formulir maksud saya, Google Form itu sudah digunakan sejak sebelumnya, walaupun kuliahnya konvensional, ya. Jadi sekali lagi, soalnya diacak, jawabannya juga diacak. Jadi sangat minim kemungkinan mahasiswa bisa bekerja sama, ya. Nah, itu. Baik, saya mungkin cukup memberi satu saja contoh ini. Silakan kalau mau, tentu saja kita perbanyak sampai 50 atau bahkan 100 soal, ya. Nah, kalau ada yang perlu kita ubah, kita harus menyusulkannya di sini, ya. Nah, sekarang kita melihat, anggap sudah selesai semua soal yang kita siapkan tadi. Tinggal kita menyusun kita mengubah settingannya, ya. Mengubah settingannya. Di settingan umum, kumpulkan alamat email. Kita tidak perlu mengumpulkan alamat email karena sudah mahasiswa kita otomatis emailnya sudah kita punya, ya. Jadi memang ini adalah pertama kali kelasnya baru dibuka. Jadi kita tidak perlu lagi mengurangi tugas mahasiswa, tugas peserta itu mengetik-ngetik, walaupun hanya sekadar mengetik email. Kemudian perlu masuk, batasi satu tanggapan. Jadi hanya satu orang dan yang bisa hanya menjawab satu kali, ya, tidak bisa mengulang-ulang jawabannya. Kemudian di sini ada mengedit setelah mengirim, lihat diagram ringkasan dan respon teks, kita matikan saja, ya. Jadi yang perlu dicentang di sini adalah batasi ke satu tanggapan atau one respon, ya, kalau kalau berbahasa Inggris. Kemudian presentasinya, tampilkan progres. Nah, ini tidak perlu dicentang. Yang perlu kita centang tadi, acak urutan pertanyaan supaya soalnya teracak tadi itu. Makanya tidak perlu menggunakan angka, ya. Kalau diberi angka diacak tapi diberi angka, sama saja bohong, ya. Komunikasinya kan soal nomor 3 bagaimana jawabannya. Tapi kalau tanpa urutan angka sulit buat
relatif lebih sulit untuk bertanya ke orang lain. Nah sekarang ini untuk tanggapan atau respon ketika mahasiswa sudah menyelesaikan tugas atau pertanyaannya. Kira biasanya begini, selamat Anda sudah menyelesaikan tugas ini. Titik. Udah ya. Kemudian di sini di bagian kuis kita harus aktifkan. Jadikan ini sebagai kuis. Kalau tidak dijadikan kuis, maka nanti tidak ada penilaian. Ya, di sini yang membedakannya. Tidak ada skor yang tadi kita beri 100. Kemudian rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Setiap kali mahasiswa submit jawabannya, beberapa detik kemudian dia akan terima email nilainya, poinnya langsung, ya, tanpa kita ketahui. Dosennya mungkin sambil tiduran saja. Jadi kita punya asisten untuk melakukan tugas-tugas ini. Ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan lagi. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, atau nilai poin. Silahkan, itu bebas. Apakah jawaban yang benar perlu ditampilkan, atau pertanyaan yang tidak terjawab? Saya kira ini kita matikan centangnya, karena setiap soal kan tadi wajib, otomatis harus mereka pilih. Jadi tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab, kecuali kalau pertanyaannya adalah isi ya. Kemudian jawaban yang benar perlu kita sampaikan ke mahasiswa, perlu ya. Jawaban yang benar kita sampaikan ke mahasiswa agar mereka mendapatkan feedback ya. Yang repot kalau misalnya ada yang sudah selesai duluan, ada yang belum, selesainya tidak sama-sama. Ini kalau itu terjadi, maka ini harus dimatikan. Nanti dia akan sampaikan, oh ini jawaban yang benar, ada temannya yang menunda menjawab misalnya. Kecuali kalau dalam ujian ya, kecuali dalam ujian dimulai sama-sama, berakhir sama-sama, tentu bisa kita buat seperti itu. Dan nilai poin kita tetap munculkan supaya mahasiswa mendapat, dia bisa ya, katakanlah kalau tadi 100 soal, poinnya 100, berarti per pertanyaan ada 1 poin. Kalau dia hanya mendapat 70, berarti dia 30 salah, kan begitu. Nah, sudah. Kalau sudah, kita simpan. Oke. Dan kalau sudah semuanya, ya seperti biasa kita kirim linknya ini. Linknya diperpendek dan salin. Kembali ke sini, maka tambahkan di sini linknya. Jangan lupa linknya di kopas. Nah, udah muncul. Karena ini sudah ada, maka blank listnya kita cross saja, dihapus. Ya. Sekarang, nah kalau sudah begitu, berarti tinggal kita tugaskan ya, kita tugaskan, kirim tugaskan, dan tentu saja ini selesaikan dulu batas waktunya, kemudian jenis topik dan sebagainya. Itu ya. Cukup panjang kayaknya tutorial kali ini. Baik, saya kira itu ya cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau silahkan hubungi saya via WA, atau mungkin kita diskusi ya. Untuk teman-teman terutama yang hampir setiap hari ketemu saya, bisa diskusikan nanti. Sampai di sana, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Ketika Anda mengajar, Anda belajar. You learn while you teach. Belajar dan mengajar adalah rasanya kegiatan yang sangat menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.